Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ketua IKA Alumni MAN 1 Bandar Lampung, Bapak Ismet Yadi SH, yang juga sebagai penasihat hukum MAN 1 Bandar Lampung, didampingi Sekretaris Umum IKA Alumni MAN 1, Bapak Hendrawan Sarjana Sosial. Di sesi 1 dan sesi 2 kita sudah membahas profil IKA Alumni dan berbagai prestasi kegiatan termasuk tubuh alumni. Ya, Pak Ismet. Ya. Ini menarik ini Pak Hendrawan. Tadi Pak Hendrawan sebutkan bahwa MAN 1 ini kini jadi idola para orang tuanya untuk memasukkan anaknya menjadi siswa MAN 1. Ini gimana, Pak Hendrawan? Iya, kita lihat dari data. Ya. Jadi umpama yang daftar itu 1.600 yang daftar. Sedangkan yang diterima hanya 400. Cukup banyak. Jadi sebenarnya itu kan aset. Oh iya. Sebenarnya itu aset kita, tapi kemampuan madrasah itu cuma hanya 400. Jadi yang daftar 1.600 itu sebenarnya sudah seleksi administrasi. Tapi karena keterbatasan yang terimanya hanya 400 dengan 4 jurusan, IPA, IPS, keagamaan dan bahasa. Jadi hanya bisa 400 siswa yang sisanya itu 1.200. Oh, sepertiganya yang bisa diterima. Itulah kemampuan kita, karena jadi sebenarnya itu kan menjadi pembesar yang lain lah itu. Karena memang dari data itu berarti MAN itu bukan menjadi pilihan lagi, menjadi idola, ya kan? Karena pendaftar setiap tahunnya itu 1.600, yang bisa diterimanya hanya 400. Jadi itu menjadi semua pihak sebenarnya. Jadi berdasarkan dasar itu, jadi MAN itu saya bilang itu bukan hanya pilihan, sekarang menjadi idola orang tua. Bahkan anak yang sudah mau masuk MAN 1 menjadi kebanggaan karena melihat alumni yang telah berhasil. Itu kan salah satu tolak ukur orang tua itu melihat sekolah itu sukses itu melihat dari para alumninya dan prestasi anak-anaknya. Betul. Karena di MAN ini sejak kepemimpinan Pak Lukman tahun lalu juara nasional KSM. Tahun 2021, tahun 2002 ini MAN 1 Bandar Lampung di tingkat nasional utusannya 2 dan mendapat juara nasional. Yang baru-baru ini ya, Pak Hendrawan. Bulan yang lalu. Jadi kita mendapatkan 2 medali juara nasional itu. Di bidang fisika. Fisika. Jadi itu suatu prestasi, dan itu kan orang tua melihat dari situ kan, melihat dari prestasi anak-anak siswa dan melihat para alumninya. Karena sekolah yang sukses itu kan bukan hanya prestasi, tapi juga melihat alumninya. Saya kira itu salah satu orang tua menganalisa seperti itu. Betul, iya. Pak Ismet ini, Pak Hendrawan ini kebetulan juga sebagai kabak TU ya, Pak. Ya. Jadi kalau data-data siswa gitu. Tugas kita mencatat, tulis-menulis. Ya, terkait soal penerimaan siswa baru, mungkin Pak Hendrawan mengetahui ya, Pak Hendrawan. Nah, ini soal prestasi tadi itu, memang saya juga sempat ke MAN 1 untuk melihat aktivitasnya. Cukup ramai juga Pak Hendrawan, ada lomba dai dan sebagainya, dan aktivitas siswanya itu ya, Pak Ismet, lomba basket, futsal ya gitu ya Pak Hendrawan ini. Memang aktif ya Pak Hendrawan di sekolah. Kan kita memberi bukan hanya sifatnya sains, tapi kita memberikan non fisiknya kan, supaya anak itu sehat. Betul. Karena memang anak yang pintar itu bukan hanya sainsnya, tapi sehat juga harus. Betul. Itu yang istilah Pak Kepala Sekolah itu kampus ceria, kampusnya para bintang. Itu luar biasa itu ya. Pak Ismet, itu juga soal alumni ini, soal kegiatan-kegiatan IKA alumni ini, karena Pak Ismet kan sebagai ketua umumnya. Ini udah cukup lama juga Pak Ismet, dari tahun 2010 ya? Iya. 2010. Ini 2023 ya, cukup banyak. Lumayan. Iya, cukup lama juga. Tentunya banyak kegiatan yang sudah dilakukan IKA alumni Pak Ismet. Silakan Pak. Ya. Sebenarnya kalau kegiatan itu sudah jadi kegiatan rutin ya, karena yang pertama-tama dari setiap angkatan itu mereka teman-teman itu selalu mengadakan pertemuan-pertemuan. Yang ini mereka biasanya nggak dalam waktu yang bersamaan.
kalau seandainya mereka ada waktu yang bersamaan, paling tidak kita sebentar hadir, kita mengajak teman-teman kembali bagaimana kita bisa lebih fokus lagi di mana asal kita dulu. Betul. Ya, sama-sama kita membina sekolah kita ini supaya ke depannya justru orang bukan barang asing lagi. Sekarang ya udah jadi bahan pilihan orang. Kalau zaman kita dulu orang nggak tahu itu apa madrasah aliyah. Sekarang orang sudah hafal sekali itu madrasah aliyah. Nah, produknya memang di luar sudah teruji. Dalam bentuk apapun sudah bisa dilihat gitu. Nah, tentunya kita masih berharap kepada alumni-alumni kita dengan adanya tubuh alumni yang kita baru buat ini, kita harapkan kepada semua para alumni kita untuk paling tidak ada sisihkan waktu untuk melihat tubuh. Apabila para alumni kita melihat tubuh, setidaknya mereka akan melihat sekolah di mana mereka dulu pernah menimba dan menuntut ilmu. Nah, yang terakhir barangkali ada satu rencana kita bahwa untuk menguatkan kembali hubungan antara alumni dengan sekolah, kita bercita-cita memang bagaimana sekolah ini tidak hanya berpikir sendiri tentang bagaimana membangun sekolah, tapi juga bagaimana para alumni yang bisa bergerak. Nah, ke depan ini kita rencana akan membentuk dalam satu yayasan, yayasan alumni ya. Untuk itu bisa mensupport nanti kegiatan-kegiatan sekolah, baik itu kegiatan-kegiatan yang bersifatnya materi non materi ya, sosial, keagamaan, bisnis gitu ya. Semua akan kita ini kan. Itu masih di dalam proses. Mudah-mudahan dalam waktu yang nggak lama ini nanti itu sudah bisa terbentuk lah. Terbentuk ya. Oh, insya Allah lah itu Pak Ismet itu luar biasa itu. Karena memang alumninya sudah cukup banyak juga ya untuk membentuk yayasan-yayasan, terutama baik kegiatan sosial membantu siswa, ya kan, terus bisnis dan kegiatan lainnya. Pak Ismet, mudah-mudahan lah ya Pak Indrawan. Pak Indrawan juga soal kegiatan alumni ini seperti pengajian barangkali atau bagaimana Pak? Iya, sebagaimana tadi disampaikan ketua itu kalau pengajian itu kan rutin diselenggarakan oleh kawan-kawan kita alumni. Jadi setiap angkatan tuh mereka mengadakan silaturahmi. Nah, kita selalu bisa aja perangkatan mereka. Ya, mereka umpama angkatan 90 mereka mengadakan pertemuan, kami selaku pengurus diundang. Sorry. Kalau Pak Ismet Yadi ini disebut angkatan keberapa alumni? Alumni angkatan pertama. Kalau Pak Indrawan angkatan ke-6. Gitu ya. Mungkin ya kita per alumni kan misalnya angkatan pertama ada berapa, per angkatan 6 ada berapa gitu ya. Jadi kita setiap angkatan itu di dalam kepengurusan itu kan ada. Jadi seperti Bang Ismet, angkatan Bang Ismet itu yang masuk dalam kepengurusan IKA itu ada 13. 13. Karena angkatan mereka 13, karena banyak yang sukses juga angkatan Bang Ismet di berbagai profesi. Cuman kan kalau kegiatan alumni ini kita kan udah saya katakan itu setiap angkatan tuh mengadakan kegiatan, tapi kita selaku pengurus alumni kadang-kadang saya mewakil ketua memberikan informasi tentang keberadaan IKA alumni. Nah, kita juga sudah sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kita ingin nanti dalam waktu dekat ini kita ingin mengadakan reuni akbar. Jadi reuni akbar yang ketiga. Nanti kita reuni akbar yang ketiga. Oh, sudah yang pertama ke 2010, 2016. Ini rencananya kita selisihnya 2021 karena pandemi. Jadi sekarang kita ngelihat situasi itu. Jadi kawan-kawan juga siap kita ngadakan reuni akbar. Jadi momennya semakin menarik juga karena ada itu ya. Karena salah satu itu kita memang langsung tugu alumni. Nah, jadi terus kita langsung merencanakan pembentukan yayasan alumni nanti kita. Kan banyak juga alumni yang kerjanya di
praktisi, ya hukum, ada yang di notaris, ada yang di polisi. Jadi mereka itu mensupport kita lah. Profesinya Ya, udah macam banyak. Nah, saya kira itu karena memang, nah itu kan suatu potensi kita selaku pengurus itu kan melihat ini potensi yang sangat besar. Kalau memang saya kira ini kalau alumni MAN ini menyatu, saya kira bisa menggoyahkan bukan Lampung nasional. Karena memang Insya Allah. kita akui, Imam ya, kita alumni MAN kita ini kan banyak yang di bidang keagamaan, mereka pimpinan pondok pesantren, ada ulama-ulama itu mereka di situ. Itu kalau mereka itu menyatu dengan wah itu sudah bukan ya bukan hanya nasional, bukan hanya Lampung digoyah oleh alumni segini itu. Apalagi dengan ketuanya kan. Oh, itu luar biasa lah, itu suatu potensi yang besar lah kita selalu. Makanya kami sepakat dengan kawan-kawan kita ingin mendirikan yayasan. Ya. Tapi Pak Ketuanya kan nggak main politik juga, jadi anggota DPR RI nanti. Oke, nah ini menarik ini ya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya nih ya, Pak Ismet Yadi dan Pak Indrawan. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, jadi tadi pembicaraan dengan Pak Ismet ada rencana untuk pembentukan yayasan. Kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, pemirsa Tegar TV, tetap di Tegar TV.